Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, kelas 4, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pelajaran 4. Yang pertama, ada pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian pasti sudah mempelajari mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung di pembelajaran 1. Kita ulang ya. Gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Adapun cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang pertama, membaca di awal dan akhir paragraf. Yang kedua, membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan. Yang ketiga, mencari kalimat utama dan kalimat pendukung terlebih dahulu, lalu menyimpulkan menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada LKS halaman 16, ada suatu teks yang berjudul Tari Pendek. Mari kita baca dan mari kita belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks Tari Pendek ini. Tari pendek merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Lahirnya tari pendek berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan memendet atau mendet. Mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pada paragraf pertama, ada 4 kalimat. Kalimat pertama, tari pendek merupakan salah satu tari tradisional Bali yang sangat populer. Kalimat ini menjelaskan mengenai apa itu tari pendek. Kemudian kalimat yang kedua, lahirnya tari pendek berawal dari ritual sakral Odalan di pura yang disebut dengan memendet atau mendet. Kalimat ini menjelaskan mengenai lahirnya tari pendek berasal dari ritual sakral di pura. Kemudian yang ketiga, mendet dimulai setelah pendeta Hindu mengumandangkan mantra dan setelah pementasan topeng Sidakarya. Kalimat ini menjelaskan kapan dimulainya tari pendek. Kemudian kalimat yang keempat, tari ini dipentaskan secara berpasangan atau secara massal dengan membawa perlengkapan berupa bokor, sesajen, dan bunga. Pada kalimat 4 ini dijelaskan mengenai berapa jumlah dari penari pendek dan apa saja perlengkapan yang diperlukan ketika akan melakukan tari pendek. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kalimat pertama adalah gagasan pokok dan kalimat nomor 2, 3, dan 4 adalah gagasan pendukung. Ingat ya teman-teman, gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan gagasan pokok. Kemudian, cara menghargai perbedaan di sekitar, kita bisa lihat di LKS halaman 18 dan kita baca terlebih dahulu. Cara menghargai perbedaan di sekitar. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bersatu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Guna dapat bersatu, kita harus memiliki pedoman yang dapat menyeragamkan pandangan kita dan tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan bersahabat
dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong, akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, dapat pula dicapai dengan cara menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara sesama. Tahukah kamu cara menghargai dan menghormati perbedaan? Adapun cara menghormati dan menghargai perbedaan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Menghormati semua pemeluk agama. 2. Senang berhubungan dan bekerja sama dengan semua teman tanpa terkecuali. 3. Tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat istiadat orang lain. 4. Mampu menerima perbedaan yang ada di masyarakat. 5. Menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok. Untuk contoh perbedaannya bisa kita lihat ya. Di Indonesia kita ada beragam agama. Ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Maka dari itu, walaupun kita berbeda agama, kita harus tetap menghargai dan saling menghormati. Tidak boleh saling ejek ataupun yang lainnya. Selain itu, Indonesia juga ada beragam suku. Ada suku Bali, suku Sunda, suku Jawa, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi harus tetap satu. Maka dari itu, kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Kemudian, contoh persatuan di lingkungan sekolah. Nah, pada gambar ini bisa dilihat ada banyak sekali siswa sedang bekerja sama membersihkan sekolah. Dan yang satu lagi, ada siswa sedang melakukan upacara bendera. Gambar tersebut merupakan gambar yang menunjukkan persatuan di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat LKS halaman 18. Pada bagian bawah ada 6 gambar. Dan tugas kalian adalah memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan persatuan di sekolah. Silahkan dicoba dikerjakan ya. Cukup sekian pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak anak-anak sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.